Dalam dunia yang penuh tipu daya, mempercayai seseorang bisa jadi kesalahan paling fatal. Karena kadang musuh terbesarmu bukan orang yang menodongkan senjata, tapi justru orang yang paling kamu percaya. Di awal film, kita langsung disuguhkan pemandangan seorang bos kartel narkoba yang dikawal ketat oleh anak buahnya. Dengan wajah tenang namun penuh kewaspadaan, dia melangkah masuk ke kediamannya yang megah. Sesampainya di sana, tanpa banyak bicara, ia berjalan menuju kolam renang, tempat favoritnya untuk melepas penat. Air kolam tampak tenang, bos itu pun menceburkan diri dan mulai berenang santai. Namun di tengah kejernihan air, matanya menangkap sesuatu di dasar kolam. Seperti jam tangannya yang entah bagaimana bisa terlepas dan tenggelam. Ia menyelam untuk mengambilnya. Tapi siapa sangka, benda itu adalah umpan dalam sebuah jebakan mematikan. Dalam sekejap, seseorang muncul dari dalam air, menarik tubuh sang bos dan menahannya di dasar kolam hingga nyawanya hilang di tempat. Para pengawal yang panik segera memberikan pertolongan, tapi semuanya terlambat. Bos mereka telah tewas. Dan lebih mencengangkan lagi, pembunuhnya berhasil menyusup dan mengeksekusi target di tengah penjagaan yang begitu ketat. Aksi ini tak meninggalkan jejak, tak membunyikan alarm. Semua tampak rapi, terencana, dan tanpa celah. Ini bukan ulah pembunuh biasa. Ini adalah pekerjaan seorang profesional. Dialah Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran elit yang dikenal dengan julukan The Mechanic. Julukan itu bukan tanpa alasan. Ia terkenal karena keahliannya membuat kematian target terlihat seperti kecelakaan atau insiden biasa, bersih tanpa kecurigaan. Setelah menyelesaikan misinya, Bishop tak sendiri. Terlihat ada seseorang yang telah membantunya di balik layar, memastikan pelariannya berjalan mulus tanpa hambatan. Beberapa waktu kemudian, ia tiba di tempat tinggal yang terpencil, tersembunyi dari dunia luar. Diiringi alunan musik yang menenangkan, Bishop menatap papan besar berisi foto-foto. Ia mencoret wajah-wajah yang sudah dieliminasi, lalu menatap sisa-sisa foto yang belum tersentuh. Di sanalah nama-nama baru menantinya. Target berikutnya sudah menunggu giliran. Keesokan paginya, Arthur kembali terlihat di tengah keramaian kota. Kali ini di sebuah restoran. Di sana ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Harry McKenna. Mereka terlihat akrab, duduk berseberangan sambil berbincang santai. Obrolan mereka dipenuhi basa-basi ringan dan pujian terhadap keahlian Arthur yang dikenal bersih dan rapi dalam menjalankan tugas. Harry bukan orang biasa bagi Arthur. Ia adalah atasan sekaligus teman lama dari organisasi rahasia yang bernama The Company, tempat Arthur bekerja sebagai eksekutor bayaran. Dalam organisasi itu, Harry berperan sebagai penghubung antara Arthur dan misi-misinya. Dialah yang memberikan daftar nama-nama yang harus dihabisi. Di akhir pertemuan, Harry menyerahkan uang kepada Arthur sebagai pembayaran atas keberhasilannya membunuh bos kartel sehari sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Arthur menerima bayaran itu, dan seperti biasa, melanjutkan hidupnya dengan cara yang khas. Malam itu ia memanjakan diri, berfoya-foya di sebuah bar, menenggak minuman keras dan larut dalam suasana malam bersama seorang wanita yang baru dikenalnya. Ini adalah caranya untuk meredakan tekanan setelah menjalankan tugas berdarah. Namun pagi berikutnya dunianya seakan terguncang. Di kediamannya, Arthur memeriksa iklan kode internal, metode komunikasi rahasia organisasi untuk menyampaikan misi baru. Tapi kali ini, isi perintah itu sungguh mengejutkan. Target selanjutnya adalah Harry McKenna, teman sekaligus orang yang selama ini memberinya tugas. Merasa tak percaya, Arthur segera menghubungi seseorang dari dalam organisasi. Ia ingin bertemu langsung dengan pemberi perintah untuk memastikan bahwa ini bukan kesalahan fatal. Pertemuan itu pun terjadi di sebuah lokasi rahasia. Arthur berhadapan dengan Dean, sosok pemimpin tertinggi di The Company. Ternyata Dean juga mengenal Harry dengan baik. Dean menjelaskan alasan dibalik perintah itu. Menuduh Harry telah berkhianat. Ia dituduh menjual informasi rahasia perusahaan kepada pihak luar.
yang menyebabkan seluruh agen yang dikirim dalam sebuah misi di Afrika Selatan tewas tanpa jejak. Untuk memperkuat tuduhannya, Dean menunjukkan foto-foto para agen yang mati mengenaskan, serta data keuangan Harry yang meningkat secara drastis dalam waktu singkat. We pulled his financials. It's poisoned the well. He needs to be removed. But there's no turning back here. Arthur tak langsung menerima perintah itu. Ia mengusulkan agar Harry diberi kesempatan berbicara, namun Dean menolak mentah-mentah. Menurutnya, jika Arthur tak mau menyelesaikan tugas ini, maka ia sendiri yang akan turun tangan dengan cara yang jauh lebih brutal. Dean beralasan selama Harry masih hidup, keberadaan mereka akan terus berada dalam ancaman. Kepulangan Arthur hari itu diselimuti kecamuk batin. Ia termenung, terjebak dalam dilema antara kesetiaan pada organisasi dan rasa hormat terhadap satu-satunya teman yang ia percaya. Di kepalanya segalanya berputar. Bagaimana jika tuduhan itu salah? Tapi bagaimana jika itu benar? Esok harinya, keputusan pun telah diambil. Arthur menelpon Harry, menyuruhnya segera keluar dari gedung tempat ia berada karena Dean telah menuju ke sana. Tanpa curiga, Harry mengikuti arahannya, melangkah keluar dengan susah payah menuju parkiran yang sepi. Namun sesampainya di mobil, ia mendapati kendaraannya rusak dan tak bisa digunakan. Di tengah kebingungan, Arthur muncul dari balik bayangan. Harry terkejut, tapi ekspresinya tak menunjukkan kepanikan. Ia seolah tahu bahwa waktunya telah tiba. Ia menyadari kejadian di Cape Town, Afrika telah sampai ke telinga Arthur. Dan kini sahabat lamanya datang bukan untuk sebagai kawan, tapi sebagai algojo yang ditugaskan untuk menghabisinya. Harry sebenarnya membawa senjata, tapi alih-alih mengarahkannya ke Arthur, ia justru menembakkannya ke arah mobilnya sendiri, membantu Arthur menciptakan skenario kematian palsu yang tampaknya seperti perampokan bersenjata, seolah ia telah pasrah dan memilih mati di tangan orang yang ia kenal. Dengan tenang, ia menyerahkan pistol kesayangannya kepada Arthur, sebuah isyarat bahwa ia telah siap. Tanpa kata, Arthur membalas dengan satu tembakan, tepat ke dada kiri Harry. Setelah menembak sahabatnya sendiri, Arthur pulang ke rumahnya yang sunyi dan terpencil. Di sana, ia duduk termenung, membisu dalam lamunannya. Sorot matanya kosong, seakan dibayangi oleh penyesalan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia sudah terbiasa membunuh tanpa perasaan, tapi kali ini berbeda. Ini adalah Harry, seseorang yang pernah dianggapnya sebagai satu-satunya teman sejati. Meski begitu, pada hari pemakaman Harry, Arthur tetap hadir, memberi penghormatan terakhir bagi seseorang yang telah membentuk sebagian dari hidupnya. Di tempat pemakaman itu pula, ia bertemu dengan Steve McKenna, anak laki-laki Harry yang kini berdiri seorang diri di sisi liang kubur. Wajah Steve tampak dingin dan penuh jarak, tak ada air mata, hanya tatapan tajam yang menyimpan luka masa lalu. Usai pemakaman, Steve meminta bantuan kepada Arthur untuk mengantarkannya ke rumah peninggalan sang ayah. Sepanjang perjalanan, suasana dalam mobil terasa berat. Perlahan terungkap bahwa hubungan antara Steve dan ayahnya jauh dari kata baik. Steve tumbuh dengan kekecewaan dan jarak yang tak pernah berhasil dijembatani. Meski Arthur mencoba memberi penghiburan bahwa Harry sering menyebut nama Steve dan berusaha memperbaiki hubungannya, tapi tampaknya hati Steve telah terlanjur terluka. Sesampainya di rumah Harry, suasana menjadi semakin emosional. Steve terlihat terpukul saat membuka pintu rumah yang dulu menjadi tempat kenangan masa kecilnya. Ruangan itu kini terasa asing, penuh dengan bayangan dari masa lalu yang tak pernah sepenuhnya hilang. Steve memegang sebuah senjata milik ayahnya, seolah-olah ingin merasakan kembali sisa-sisa keberadaan pria yang telah tiada. Melihat itu, Arthur segera memilih pergi. Namun sebelum melangkah keluar, ia meninggalkan pesan singkat, peringatan agar Steve tidak melakukan hal-hal bodoh hanya karena dikuasai oleh rasa kehilangan dan kesedihan. Sepeninggal Arthur, rumah itu tak lagi sunyi. Steve meledak dalam luapan emosi yang tak tertahankan. Amarah, kesedihan, dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Ia menembaki barang-barang di sekelilingnya. Meja, dinding, lampu semua menjadi sasaran pelampiasan. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan besar. Siapa yang begitu kejam membunuh ayahnya?
seorang pria tua di kursi roda, tak bersenjata dan tak berdaya. Hey, you need some help? Tak ingin terjebak dalam rumah yang penuh kenangan menyakitkan, Steve bersiap pergi. Namun baru saja masuk ke dalam mobil, seorang pria asing mendekat. Dengan pistol di tangan, pria itu berniat merampok. Tapi Steve bukanlah korban yang mudah. Dengan refleks cepat, ia merebut senjata dari tangan si perampok dan menghajarnya habis-habisan. Tinju demi tinju menghantam tubuh pria itu, menjadi pelampiasan atas duka dan kemarahannya. Senjata telah diarahkan, pelatuk siap ditarik. Namun tepat sebelum peluru dilepaskan, Arthur muncul dari kegelapan. Ternyata ia belum benar-benar pergi meninggalkan Steve. Dengan sigap, Arthur menghentikannya dan membawa Steve pergi dari tempat itu, menyelamatkannya dari kesalahan fatal yang bisa menghantui seumur hidup. Keesokan harinya, Steve datang lagi menemui Arthur, kali ini dengan tekad yang membara. Ia menuntut jawaban. Ia tahu benar betapa dekatnya Arthur dan ayahnya dahulu. Baginya hanya Arthur yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Steve memohon meminta kejujuran. Tatapan matanya tak lagi penuh amarah, tapi penuh luka yang ingin disembuhkan dengan kebenaran. Namun Arthur tetap diam, lidahnya keluh bukan karena tak tahu, tapi karena kebenaran itu terlalu pahit. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa tangan inilah yang mencabut nyawa ayahnya? Pada akhirnya, tanpa memberikan jawaban, Arthur hanya menyuruh Steve untuk pulang. Dengan langkah berat, ia membalikkan badan dan berjalan menjauh. Sesampainya di rumah dan merenung cukup lama, Arthur akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk melatih Steve membantunya menjadi seperti dirinya. Sebuah keputusan yang tak hanya beresiko, tapi juga mengandung beban moral yang berat. Keesokan paginya, Arthur menghubungi Steve dan memintanya untuk bertemu. Tanpa banyak penjelasan, ia mengajaknya ke sebuah tempat penampungan hewan. Di sana mereka memilih seekor anjing, tapi bukan untuk hiburan. Sebagai bagian dari latihan, Arthur tahu untuk membentuk seorang pembunuh yang presisi dan disiplin dibutuhkan lebih dari sekedar kemampuan teknis. Dibutuhkan tanggung jawab, kesabaran, dan emosi yang terkendali. Merawat seekor anjing adalah pelajaran yang pertama. Order a coffee, black. One out. Hari demi hari berlalu, di sela waktu merawat anjingnya, Steve mulai menjalani pelatihan intensif. Ia belajar menembak dengan akurasi, mengenal berbagai senjata, dan memahami cara berpikir seorang profesional. Setiap sore mereka duduk di kafe yang sama, mempelajari rutinitas, mengamati orang-orang, melatih kepekaan terhadap detail. Satu kebiasaan kecil yang akan sangat berguna dalam pekerjaan mereka. 3 minggu berlalu, rumah ayah Steve akhirnya terjual. Tanpa tempat tinggal, Steve pun pindah ke rumah Arthur. Kini keduanya hidup di bawah atap yang sama, murid dan guru, pewaris dan pewaris sebelumnya. Perlahan tapi pasti Steve mulai berubah, tak hanya dari cara berpikir, tapi juga dalam cara berjalan, cara melihat dunia, dan cara menahan diri. Semua berjalan sesuai dengan rencana Arthur. Tapi ia tahu setiap perubahan punya konsekuensinya sendiri. Suatu hari Arthur mengajak Steve untuk turun langsung ke lapangan, bukan sekedar ikut serta, tapi untuk memberi contoh nyata bagaimana sebuah eksekusi dilakukan dengan cepat, rapi, dan tanpa jejak. Mereka mendatangi sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal target. Dalam hitungan detik, Arthur berhasil menghabisi pria itu, tanpa suara, tanpa kegaduhan. Lalu ia mengatur tempat kejadian seolah-olah itu adalah kecelakaan tragis yang terjadi secara alami. Tak ada yang akan mengira bahwa itu sebenarnya adalah pembunuhan yang sangat terencana. Setelah aksi selesai seperti biasa, mereka kembali ke rumah. Arthur melepaskan foto target yang baru saja dieksekusi dari papan. Di saat yang sama, sebuah foto baru dipasang, menandakan misi selanjutnya. Kali ini Arthur merasa pelatihan Steve sudah cukup. Ia percaya Steve siap untuk menjalankan tugasnya sendiri. Targetnya kali ini bukan orang biasa, melainkan seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain. Sosok berbahaya yang memiliki reputasi. Arthur tahu ini bukan tugas mudah. Maka ia tetap memberi arahan rinci, kebiasaan target, pola pergerakannya, dan lokasi yang sering ia datangi. Untuk menambah peluang berhasil, Arthur juga membekali Steve dengan sebuah cairan beracun yang cukup untuk membunuh dalam hitungan menit. Steve pun bergerak sesuai arahan.
Ia memancing target dengan pendekatan santai. Percakapan mereka berjalan hangat, seperti dua orang asing yang kebetulan akrab. Dan benar saja, si pria mulai tertarik dan mengajak Steve ke rumahnya. Saat itu, Steve sebenarnya punya peluang sempurna untuk meneteskan racun ke minuman pria itu. Tapi entah kenapa ia berubah pikiran. Steve ingin menjadi dirinya sendiri, bukan sekedar bayangan Arthur. Ia memutuskan untuk membunuh dengan caranya sendiri. Tapi yang tak ia perhitungkan adalah kekuatan dan pengalaman targetnya. Di dalam rumah, Steve mencoba mencekik pria itu dengan ikat pinggang. Namun, pria itu jauh lebih kuat dari dugaan. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Pukulan demi pukulan, dorongan, hingga pertarungan brutal mewarnai rumah itu. Akhirnya dengan sisa tenaga dan keberanian yang nekat, Steve berhasil menghabisi pria itu. Meski tugasnya selesai, cara yang ia lakukan jauh dari kata bersih dan presisi. Tubuhnya penuh luka, napas terengah dan ruangan berantakan. Tapi satu hal yang pasti, ia berhasil dengan caranya sendiri. Setibanya di rumah, Arthur hanya memberi isyarat agar Steve membersihkan luka-lukanya. Tak ada pujian, hanya tatapan datar yang menyimpan teguran. Ia tak membahas panjang soal aksi sebelumnya. Cukup satu gestur yang membuat Steve paham. Keputusan di lapangan tidak selalu boleh berdasarkan emosi. Lalu seperti biasa, selepas menjalankan tugas, Arthur mengajaknya melepas stres. Bukan dengan tawa atau cerita, tapi dengan rutinitas diam yang menyenangkan. Menikmati malam, minuman, dan pelarian kecil dari dunia kelam yang mereka jalani. Singkat cerita, kali ini Dean kembali mengirimkan misi. Target mereka adalah seorang pastor dari aliran sesat yang dikenal luas, berpengaruh dan sangat dijaga. Arthur awalnya enggan menerima karena baru saja menyelesaikan tugas yang sebelumnya. Tapi Dean bersikeras, misi harus dijalankan. Klien telah membayar terlalu mahal untuk ditolak. Arthur pulang dan mulai mengamati semua data, rutinitas sang target, jalur masuk keluar, struktur keamanan, segala hal teknis yang dibutuhkan. Steve ikut membantunya menyusun strategi. Mereka bekerja dalam diam, dengan kecermatan tinggi. Semua hal direncanakan hingga ke detail terkecil. Waktu serangan, rute pelarian, dan bahkan cara untuk mengalihkan perhatian. Adrenaline's unreliable. Epinephrine, which is toxic when combined with. They didn't find her body until 2 weeks. Hari eksekusi pun tiba. Mereka menyusup ke dalam bangunan tempat sang pastor beraktivitas. Target berhasil dihabisi, cepat, senyap, dan nyaris tanpa celah. Namun takdir berkata lain. Sebuah mur dari tempat persembunyian mereka tergeser dan terjatuh, menimbulkan bunyi logam yang memecah kesunyian. Para pengawal yang sebelumnya panik kini menjadi curiga. Pemeriksaan pun dimulai. Mereka mendekat. Arthur dan Steve tak punya pilihan selain bertindak. Sebelum penyamaran mereka terbongkar, salah satu penjaga dihabisi. Bunyi tembakan memicu kekacauan. Tembakan balasan menghujani tempat itu. Mereka terpaksa berlari, berpindah dari satu titik ke titik yang lain, menembus celah sempit dan bayangan yang gelap. Meski berhasil kabur, situasi memaksa mereka untuk berpisah. Mereka sepakat mengambil jalur yang berbeda dan bertemu kembali keesokan harinya. Arthur memilih terbang ke kota kecil bernama O'Hara untuk menghilangkan jejak. Namun saat tengah menunggu penerbangan, matanya menangkap sosok yang tak asing. Seorang agen yang menurut cerita Dean telah tewas dalam operasi di Afrika karena pengkhianatan Harry. Namun nyatanya pria itu masih hidup. Arthur mengikuti sosok itu, mengawasinya dalam diam. Hingga akhirnya konfrontasi pun terjadi di dalam sebuah bis yang sepi. Dari sanalah semuanya kebenaran terungkap. Ternyata bukan Harry yang berkhianat, melainkan Dean. Ia merekayasa semuanya, mengorbankan Harry dan memanipulasi Arthur agar menjadi eksekutor tanpa tahu kebenaran. Tak ada ruang untuk kompromi, amarah Arthur meledak dalam senyap. Tubuh dan pikirannya bergerak tanpa ragu. Pertarungan brutal pun terjadi, pukul-memukul, lemparan dan benturan keras memenuhi ruangan sempit itu.
Meski lawannya terlatih, Arthur jauh lebih berpengalaman dan tak terbendung saat dikuasai amarah. Hingga akhirnya, sang agen pun tewas tak bernyawa. Lalu keesokan harinya, Arthur kembali ke rumahnya. Saat berada di dermaga, langkah kakinya mantap, tapi instingnya mulai berteriak ketika menyadari sesuatu yang ganjil. Penjaga setia yang biasa menyambutnya kini tak terlihat. Dermaga tampak sepi dan terlalu sepi untuk ukuran biasanya. Kecurigaan Arthur terbukti. Tak lama kemudian suara mesin mobil mendekat dan sebuah kendaraan berhenti mendadak. Sejumlah pria keluar dengan senjata di tangan mencoba menyergapnya. Tapi bagi Arthur ini hanya seperti latihan. Gerakannya cepat dan presisi. Beberapa detik kemudian semua penyerang tergeletak tak bernyawa. Ia tahu ini bukan penyergapan biasa. Mereka adalah kiriman Dean atasannya sendiri. Arthur mengambil ponsel lalu menekan nomor yang sudah terlalu dikenal. Tanpa basa-basi, ia mengirim pesan dingin pada Dean. Permainan ini sudah berubah arah. Di sisi lain, Steve sedang berada di rumah Arthur, tak menyadari bahwa ia tengah disandra oleh anak buah Dean. Saat Arthur menelpon, 1-2 kalimat cukup membuatnya paham Steve dalam bahaya. Namun dengan ketenangan khasnya, Arthur mengarahkan Steve untuk menemukan senjata tersembunyi di balik sofa. Hanya butuh satu gerakan cepat, Steve membalikkan keadaan dan menghabisi para penyandra. Mereka pun bersiap kabur. Rumah itu sudah tak lagi aman. Barang-barang penting dikumpulkan secepat mungkin. Tapi di tengah kepanikan, sebuah kotak jatuh di lantai. Isinya membuat Steve terpaku, yaitu pistol ayahnya. Rasa dingin menjalari tubuhnya. Kini semuanya jelas. Hanya satu orang yang bisa menyimpan senjata itu. Dialah Arthur. Dan artinya, pria yang selama ini dianggap mentor adalah pembunuh ayahnya. Namun Steve tak menunjukkan apapun. Sepanjang perjalanan ia tetap tenang. Tidak ada ledakan emosi. Hanya tatapan kosong dan beberapa pertanyaan yang diselipkan seolah tanpa maksud. Arthur menjawab santai, tak menyadari bom waktu telah mulai berdetak. Mereka menuju ke rumah salah satu pengawal pribadi Dean. Dengan tembakan di kaki sebagai salam pembuka, Arthur menginterogasi keras pria itu. Tak peduli bahwa istri dan anaknya sedang ketakutan, Arthur tetap menekan. Ancaman akhirnya memaksa sang pengawal membuka mulut. Alamat persembunyian Dean dia ucapkan dengan terpaksa. Dan Arthur pun segera melaju menuju apartemen Dean. Di tempat lain Dean sedang bersantai. Teleponnya lalu berdering. Arthur menelpon, singkat, padat dan mengancam. Dean hanya tertawa meremehkan. Ia mengira Arthur sudah habis. Tapi kemudian ia tersentak. Ternyata lokasi panggilan berasal dari gedung yang sama. Dean pun panik. Dean kemudian memerintahkan seluruh pengawalnya untuk bersiap dan kabur. Namun yang tak ia sadari, Arthur sudah menghitung semua jalur pelariannya. Saat Dean merasa berhasil kabur, mobilnya dihantam keras oleh mobil Arthur yang muncul tiba-tiba. Serangan brutal dimulai, pengawal-pengawal Dean dihancurkan satu persatu, dihujani peluru tanpa ampun. Dari sisi lain, Steve tak kalah ganas. Ia membajak sebuah bis dan menabrakannya ke konvoi pengawal Dean. Kini hanya satu mobil yang tersisa, mobil Dean sendiri. Tapi sebelum bisa melaju lebih jauh, sebuah forklift muncul dari balik bayangan dan menghantam mobil Dean dengan penuh kekuatan. Mobilnya lalu terguling dan Dean terluka parah. Tak ada lagi pelindung. Arthur dan Steve berjalan mendekat. Dan tanpa ragu, mereka menghujami tubuh Dean dengan peluru. Balas dendam yang sangat brutal, tepat seperti apa yang mereka rasakan selama ini. Bagi Arthur semua ini adalah akhir, tapi bagi Steve ini justru awal dari dendam yang lain. Saat mereka pergi meninggalkan lokasi kejadian, Arthur melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Senjata milik Harry kini berada di tangan Steve. Dari tatapan dan pertanyaan-pertanyaan Steve sebelumnya, Arthur sadar pemuda itu sudah tahu segalanya. Arthur pun menjadi waspada. Dan benar saja,
Ketika mereka singgah di sebuah SPBU untuk mengisi bensin, Steve mulai melancarkan rencananya. Ia dengan sengaja membiarkan bensin tercecer di sekitar mobil. Lalu dari kejauhan, ia membidik dan menarik pelatuk. Mobil terbakar, menyala seperti neraka kecil di tengah kota yang sunyi. Steve menatap api itu tanpa emosi. Ia pikir dendamnya sudah tuntas. Ia kembali ke rumah Arthur dan dengan tenang ia meledakkan bangunan itu. Kini semuanya sudah hilang. Ia merasa lega. Dendam keluarganya telah terbalaskan. Ia mengendarai mobil Arthur dan pergi meninggalkan puing-puing masa lalu. Namun saat sedang melaju, matanya menangkap sesuatu di kursi sebelahnya, yaitu sepucuk surat. Tulisannya sederhana, "Kalau kau membaca surat ini, berarti kau akan mati." Dan Steve hanya tersenyum sinis. Ia mengira itu hanyalah gertakan kosong dari pria yang sudah ia habisi. Tapi satu hal yang ia lupa, Arthur bukan pria biasa. Beberapa detik kemudian, mobil itu pun meledak hebat. Steve tewas seketika, tubuhnya hancur bersama ledakan mobil itu. Yang tak Steve ketahui adalah Arthur telah keluar dari mobil beberapa detik sebelum ledakan di SPBU terjadi. Ia tahu Steve akan membalas. Ia tahu Steve akan melacak dan ia tahu bagaimana mengakhiri semuanya. Dan Arthur seperti biasa tetap satu langkah di depannya. Film pun tamat.